Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita belajar materi ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan ilmu yang mempelajari ekosistem dinamakan dengan ilmu ekologi. Satuan penyusun ekosistem ada 3. Yang pertama itu individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal seperti seekor kucing, seekor harimau, sebatang kayu, sebuah pohon. Yang kedua itu ada populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu sejenis. Yang ketiga itu ada komunitas, di mana komunitas ini merupakan kumpulan dari populasi-populasi berbeda yang hidup bersama di suatu tempat tertentu. Selanjutnya, komponen ekosistem itu ada 2. Yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini merupakan makhluk hidup yang ada pada ekosistem seperti manusia, hewan, tumbuhan. Yang kedua itu ada komponen abiotik, di mana ini merupakan benda tak hidup yang ada di ekosistem seperti air, batu, kayu, udara, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem. Ekosistem ada 2. Yang pertama itu ekosistem alami dan yang kedua itu ada ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Untuk ekosistem alami itu seperti sungai, pantai, hutan. Yang ekosistem buatan itu seperti kolam, taman, kebun, kayak gitu. Selanjutnya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu ada yang pertama kompetisi, yang kedua ada predasi, yang ketiga ada simbiosis, yang keempat ada alelopati, yang kelima itu ada netral. Kompetisi merupakan hubungan antar makhluk hidup untuk memperebutkan suatu komponen dalam ekosistem tertentu. Predasi merupakan peristiwa memangsa pada ekosistem seperti hewan yang memakan hewan itu juga dinamakan dengan predasi, ataupun hewan yang memakan tumbuhan itu juga predasi. Manusia memakan tumbuhan juga predasi. Manusia memakan hewan itu juga dinamakan dengan predasi. Simbiosis merupakan interaksi antara 2 spesies yang berbeda. Simbiosis ini ada 3. Yang pertama simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Nanti akan dijelaskan. Yang selanjutnya itu ada netral. Netral merupakan hubungan antar makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Alelopati merupakan interaksi antar populasi yang berbeda, di mana populasi pertama itu mengeluarkan suatu zat yang bisa menghalangi tumbuhnya populasi yang lainnya. Selanjutnya kita belajar tentang rantai makanan, di mana rantai makanan ini merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makan, di mana organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Komponen yang tersusun dalam rantai makanan itu ada 3. Yang pertama itu produsen, konsumen, dan dekomposer, di mana konsumen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan konsumen final. Di mana produsen ini merupakan sumber energi utama bagi organisme yang lain. Sedangkan untuk konsumen primer atau konsumen pertama merupakan konsumen yang memakan langsung produsen atau konsumen utama, bisa disebut dengan konsumen utama. Untuk konsumen sekunder merupakan konsumen yang memakan konsumen utama seperti katak, tikus. Yang ketiga yaitu konsumen tersier, di mana konsumen ini merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua seperti ular. Yang selanjutnya yaitu konsumen final, di mana konsumen ini merupakan konsumen terakhir atau konsumen tingkat tinggi seperti burung elang. Selanjutnya konsumen tingkat tinggi ini diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer ini merupakan pengurai seperti jamur, bakteri, seperti itu.
Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan yang saling tumpang tindih, di mana organisme tidak hanya mendapatkan sumber makanan dari satu organisme saja, seperti ular tidak hanya mendapatkan makanan dari katak saja, seperti itu, bisa mendapat dari katak, dari ayam, dari tikus, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Selanjutnya, bentuk-bentuk simbiosis. Simbiosis itu ada 3. Yang pertama, simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Di mana simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan dua individu, dua makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu itu diuntungkan, seperti nyamuk yang menggigit diri kita, kutu yang menggigit hewan, seperti itu. Yang kedua itu ada simbiosis mutualisme, di mana simbiosis ini kedua makhluk hidup ini saling menguntungkan, seperti kupu yang menghisap madu pada bunga, di mana kupu ini bisa mendapatkan madu dari bunga sebagai sumber nutrisinya, yang bunganya ini dibantu dalam proses reproduksi. Yang ketiga itu ada simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini merupakan hubungan antara makhluk hidup yang satu untung, yang satu tidak dirugikan, seperti ikan hiu. Ikan hiu kalau lagi makan itu biasanya di bawahnya itu diikuti oleh ikan-ikan kecil, di mana nanti ketika hiu makan, sisa makanan itu akan menyebar di bawah perut, di bawah tubuh si hiu, yang nantinya akan dimakan oleh ikan-ikan kecil yang mengikutinya tersebut. Yang terakhir ini yaitu dinamika populasi. Dinamika populasi ini merupakan perubahan populasi di suatu daerah, di mana perubahan ini dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik yang mempengaruhi dinamika populasi itu ada interaksi makhluk hidup yang berupa kompetisi atau predasi. Sedangkan untuk faktor abiotiknya itu seperti perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, unsur hara, ataupun bencana alam. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.